Oke, kali ini aku akan pergi ke Mi Store. Mau tanya-tanya masalah Mi 11 Ultra. Ya, semoga dapat pencerahan ya. Enaknya beli apa enggak? Untuk yang Mi 11 Lite juga nggak tahu nih beli apa enggak. Masih galau-galau gimana gitu. Soalnya HP-nya ringan, tapi jeroannya masih gitu-gitu aja sih. Masih 4G pula, tapi nggak tahu deh. Coba kita kesana aja dulu lihat barangnya bagus atau enggak. Jadi kali ini makan dulu ya. Soalnya yakin banget HP-nya tuh nggak bakal goip-goipan. Soalnya Mi 11 Lite kayaknya animonya tuh nggak terlalu kenceng deh kayaknya. Tadi juga udah lihat beberapa story dari kuliah sore sama DW Gadget itu udah dapet dan nggak ada goip-goip, nggak ada antri-antri. Coba deh itu 5G, pasti ngantri banyak gitu. Oke, makan dulu. Lapar. Ini udah sore menjelang malam. Dan akhirnya setelah sampai ke Paragon Mall Semarang, aku langsung pergi menuju ke Mi Store-nya ya. Di situ dari parkiran aku jalan dan suasananya masih sepi-sepi aja. Protokol kesehatan juga masih dilaksanakan, ada cek suhu di depan eskalator, terus aku lanjutin turun dan masuk ke lantai berapa ya? Pokoknya yang jadi satu lantai sama bioskopnya itu. Nah, di situ banyak counter-counter yang udah berbagai macam merek ya. Itu udah jejer di lantai yang ini. Lantai berapa ya ini ya? Terus langsung aja aku masuk ke Mi Store. Waktu aku masuk, aku tanya kan sama masnya, "Mas, ini udah ada displaynya Mi 11 Ultra belum ya?" Dan jawabannya ya nggak ada gitu. Ya udahlah, langsung aja ke kasir. Di situ ada orang yang beli HP juga, tapi aku nggak tahu itu beli HP apa. Soalnya beneran masih asing dengan yang namanya Mi 11 Lite, jadi tuh lihat dari pinggirnya aja tuh masih nggak ngerti. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli Mi 11 Lite yang warna biru ya, daripada warna pink dan hitam. Dan di sini awalnya aku diberitahu kalau lengkap, ada semua warna, semua varian itu ada semua komplit. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli yang warna biru yang 6128. Harganya ada di 3,8 kalau aku nggak salah. Atau 3,8 kayaknya. Lalu aku disuruh nunggu kan, karena si mbaknya nyariin yang warna biru 6128. And then nggak ada, kosong, udah habis, katanya stoknya sedikit. Dan di situ ada box banyak banget. Aku buka itu isinya Mi 11 Lite, tapi katanya enggak semua Mi 11 Lite, campur aduk gitu. Dan ya pokoknya inceranku nggak dapet lah yang warna biru 6128. Akhirnya aku memilih kan antara yang 6128 tapi warnanya cuma ada hitam, atau yang warna biru tapi cuma ada 664 atau 8128. Nah, berhubung niatnya mau aku compare sama Redmi Note 10 Pro ku yang juga 664, ya udahlah beli yang 664 aja. No problem sih kalau buat aku, karena juga masih ada slot SIM card tambahan di sana. Karena Mi 11 Lite ini kan itu ya, hybrid. Jadi bisa kamu isi 2 nano SIM atau 1 SIM dan 1 SD card. Jadi no problem, 64. Dan seperti biasa kalau dibeli HP Mi di Mi Store atau Mi Shop, itu tuh nggak bisa ya kita bawa pulang secara segel gitu. Jadi harus di unboxing di sana. Terserah mau unboxing sendiri atau di unboxing kan juga. Ya whatever. Terserah kalian mau pilih yang mana. Ya udahlah, paling kayak gitu-gitu aja kan. Sebetulnya nggak terlalu semangat juga ya beli Mi 11 Lite ini, karena jeroannya udah kayak gitu-gitu aja, udah terlalu jenuh aku dengan handphone Xiaomi. Tetapi saat aku pegang ya, buset, ini 157 gramnya nih kece banget. Desainnya juga wah bagus banget ya. Sampai aku tuh bilang sama mbaknya, "Mbak, ini ringan banget ya. Bisa kayak mengurangi beban hidup gitu."
Terus waktu aku pegang back covernya yang halus ya, itu tuh aku jadi ingat sama Vivo V21 ku juga gitu. Mirip-mirip sih. Dan emang dibilang juga mirip banget ya kalau dilihat back covernya. Sejenis gitu. Masih dalam satu bahasa desain gitu untuk back covernya. Tapi emang cakep sih, warna birunya tuh kadang ada ungu-ungunya, kadang ada kuning-kuningnya. Terus layarnya juga udah AMOLED, HP-nya tipis, ringan, punch hole-nya di bagian kiri atas. Bentuk kameranya kayak Mi 11 yang mahal. Aduh, dilihat-lihat kok cantik ya handphone ini ya. Aku tuh sampai lupa kalau handphone ini tuh masih 4G gitu, saking enaknya digenggam gitu loh. Asik banget. Terus waktu aku compare ya layarnya dengan Poco F3 yang harganya lebih mahal ya. Di sini aku ngeplay dua video dengan format HDR10. Dan di sini bingung ya aku ya. Untuk warnanya itu lebih ngejreng di Poco F3. Dan di Mi 11 Lite ini kayak lebih pucat gitu warnanya. Dan untuk yang lebih bagus yang mana aku nggak ngerti sih. Jadi preferensi masing-masing aja. Karena aku nggak tahu video aslinya tuh seperti apa gitu. Terus untuk nyetel lagunya Weekly yang After School, ini juga rada beda. Yang Mi 11 Lite itu bisa terlihat lebih terang, lebih cerah gitu, lebih colorful ya. Kalau untuk yang HDR aku lebih suka yang Poco F3. Kalau yang video Weekly di YouTube yang bukan HDR, bukan apa-apa ya, cuma video biasa aja, aku lebih suka Mi 11 Lite, tapi ini juga masih preferensi masing-masing aja ya. Bedanya juga 11-12 sih, tipis-tipis, nggak banyak juga. Terus kalau dari segi foto, wah, aku lihat sih lumayan juga ya. Ini kan seri Mi ya. Seri Mi tuh harus gimana ya? Dia harus membahasakan dirinya, menyampaikan dirinya kalau dia adalah sebuah brand dari Xiaomi yang berada di atas Poco dan Redmi. Dan setelah aku cek foto-fotonya, lumayan bagus sih. Aku lihat warnanya tuh kayak beda gitu, kayak lebih terang, kayak lebih jelas gitu. Rasanya kayak lebih gimana ya? Aku merasa fotonya kayak lebih baik daripada Redmi Note 10 Pro. Kalau kemarin Redmi Note 10 Pro kan aku bilang kayak, aduh kok kayak nggak ada perubahan ya dari kayak Poco X3 NFC gitu, masih 11-12 gitu. Nah waktu aku lihat fotonya Mi 11 Lite ini kok rasanya, wah kok bagus juga ya fotonya gitu. Kayak ada beneran peningkatan gitu. Kita nggak cuma dikasih chipset yang sama, tapi ada peningkatan. Tapi ini aku masih bilang mungkin perasaanku aja ya. Jadi aku nggak berani ngomong ini lebih bagus daripada Redmi Note 10 Pro. Jadi untuk pengujian foto dan videonya akan aku lakukan di next videonya. Jadi akan aku jejerin hasil foto dan video dari Redmi Note 10 Pro dan Mi 11 Lite. Cuma untuk impresi yang pertama yang aku dapat di sini tuh color sign-nya udah beda, lebih terang. Terus kayak enggak terlalu liar ya noise-nya ya di malam hari. Kelihatan bagus gitu dan ada efek-efek untuk foto selfie juga. Terus kalau dari perekaman video, selfie cam-nya bisa Full HD 30 fps dan 60 fps. Cuma pilih yang 30 fps kalau kamu ingin video yang stabil, nggak goyang-goncang. Kalau kamu pilih yang 60 fps, videonya nggak akan bisa stabil karena IIS-nya mati. Sama persis kayak di Poco F3. Jadi nggak ada Electronic Image Stabilisasi di Full HD 60 fps selfie kamera depan. Tapi lumayan stabil juga sih ya. Untuk kamera belakang bisa sampai 4K. Ini aku coba di Full HD 30 fps. Dan aku lihat kok bagus ya. Rasanya bahkan berbeda dengan Mi 10T Pro, kayak lebih cerah gitu. Apa perasaanku sendiri aja ya? Untuk kamera wide-nya juga rasanya juga lebih cerah gitu. Padahal tadi aku waktu jalan kan pakai kamera wide ya, itu pakai Mi 10T Pro nggak bisa secerah ini kayaknya. Apa perasaanku aja ya? Terus untuk tes fokus di kamera 4K 30 fps juga oke.
nggak ada lelet-lelet tentang autofocus, lancar banget. Untuk kamera utama 30 fps apalagi udah lancar banget, no complain. Terus untuk selfie 60 fps tadi ya, untuk kalau dibuat jalan tuh sebetulnya ya nggak stabil juga, tapi juga nggak goncang-goncang amat ya. Kalau kita mau megangnya rada stabil dikit gitu, lebih lumayan lah hasilnya gitu. Terus juga karena HP-nya ringan, kita waktu menyetabilkan dengan tangan sendiri itu nggak terlalu berat ya, lebih enak gitu, lebih gampang. Terus untuk kamera belakang 4K 30 fps, surprisingly ada electronic image stabilisasinya. Jadi ini beneran nggak aku sangka banget sih, surprise banget. Dan seperti itu aja cerita-cerita dikitku tentang Mi 11 Lite. Untuk review lanjutnya dan lebih dalam dan komparasinya tunggu aja di video-videoku yang berikutnya ya. Terima kasih yang udah mau menonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!